Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita harus pandai-pandai menjadi umat yang bersyukur karena pada saat ini kita masih diberi nikmat iman, nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, sehingga saat ini kita masih bisa menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Banyak saudara-saudara kita tahun yang lalu masih menikmati indahnya bulan Ramadan, tetapi saat ini sudah dipanggil oleh Allah SWT, dan saudara-saudara kita masih banyak yang tidak bisa menikmati bulan Ramadan ini karena sedang sakit. Alhamdulillah bahwa Ramadan ini luar biasa. Perintah Allah di dalam Al-Quran Al-Baqarah 183, di mana kita diharuskan untuk menjalankan ibadah puasa seperti umat-umat sebelum Islam, agar kita menjadi umat yang bertakwa. Pentingnya kita menjadi umat yang bertakwa karena para ulama menyebutkan tidak ada imbalan yang lebih daripada orang yang bertakwa. Dan di mata Allah, orang yang paling mulia itu orang yang bertakwa. Bukan karena kehebatannya di dunia ini, bukan karena pangkatnya, hartanya, kekayaannya di dunia ini, tetapi di mata Allah orang yang bertakwa itulah. Maka di dalam Al-Quran, sepengetahuan saya, lebih dari 215 kalimat yang memuat tentang takwa. Takwa itu dimaknai menjadi dua, yaitu makna yang disebut dengan makna seremoni, makna yang bermakna pada hablum minallah, yaitu ritual-ritual agama yang berkaitan dengan keesaan Allah. Tetapi makna yang kedua yaitu makna sosial, dimensi sosial. Nah, ini yang ingin saya tandaskan pada kesempatan ini, bahwa eksistensi manusia itu sebagai makhluk individu dan makhluk sosial, dan dikuatkan di dalam Al-Quran bahwa dimensi sosial itu bagian dari kesempatan kita untuk beribadah. Oleh karena itu, sebenarnya bulan puasa ini bulan yang banyak disampaikan oleh para alim menjadi ajang penggemblengan mental spiritual kita, menggembleng kesehatan kita, agar kita akhirnya menjadi pemenang, orang yang akhirnya fitrah. Karena di dalam hadis Rasulullah yang disampaikan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, yang bunyinya antara lain, man soma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Jelas di situ bahwa orang atau umat yang berpuasa dalam kondisi iman dan semata-mata mengharapkan ridho Allah, insya Allah semua dosa-dosa yang sudah berlalu akan diampuni. Luar biasa, subhanallah. Dan ternyata ayat itu diulangi lagi, hampir redaksinya sama. Jadi man koma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Jadi tidak hanya puasa pada siang hari saja, tetapi disempurnakan dengan sholat malam, sholat sunnah, tarawih, kemudian witir, kemudian dilanjutkan dengan tadarus, etikaf. Itu insya Allah dengan memohon ridho Allah, insya Allah
akan semua dosa-dosa yang telah lalu akan diampuni. Artinya bahwa di dalam hadis itu kita di bulan Ramadan ini harus mengeksplor diri, harus mengoptimalkan diri ibadah kita, baik pada ibadah yang bersifat fisik maupun ibadah yang bersifat rohani. Kita tidak hanya sekedar menahan lapar, karena arti dari saum, siam dalam bahasa Arab puasa itu menahan, tidak sekedar menahan lapar, minum, dahaga, tetapi menahan apa-apa yang membatalkan pahala puasa. Oleh karena itu banyak hal yang kita harus mengendalikan diri, utamanya karena manusia itu dikendalikan oleh nafsu. Oleh karena itu bagaimana kita mengendalikan nafsu itu? Puasa bagian dari timing yang tepat, bagaimana kita memanage nafsu itu. Kita mempunyai 4 nafsu. Nafsu amarah, nafsu aluamah, nafsu mutmainah, nafsu subya. Bagaimana nafsu-nafsu itu bisa kita kendalikan sesuai syariat agama, agar kita, indera kita, mata kita, telinga kita, pikiran kita, hati kita itu tidak dikendalikan nafsu, tetapi melihat, mendengar, merasakan hal yang baik. Maka amalan puasa ini dilipat gandakan. Bahkan sebagian ulama menyebutkan bulan puasa itu bulan yang penuh maghfirah, bulan yang penuh barokah, bahkan bulan yang pembebasan dari api neraka. Walaupun tidak ada hadis yang sahih untuk itu, tetapi sebenarnya esensi dari pernyataan itu atau kategori itu bahwa kita harus berbuat seoptimal mungkin agar kita dijadikan orang yang bertakwa, yang di dunia ini kita melakukan banyak kegiatan-kegiatan yang positif untuk kita menabung dan kita berinvestasi di akhirat. Karena apa? Karena dunia kita bukan sekarang sebenarnya yang hakiki. Karena di dunia itu hanya sifatnya fana, semua sementara. Ya, jabatan kita coba, paling-paling di tingkat universitas, di tingkat perguruan tinggi itu hanya maksimal 2 periode 8 tahun untuk jabatan struktural. Kita pernah di dalam sejarah tercatat penguasa paling lama di Indonesia presiden 32 tahun, tetapi akhirnya ada batasan waktu. Ya. Maka sebenarnya kita sekarang itu terjebak pada dunia sekuler, bahkan dunia kapitalis. Semua diukur dengan hal-hal yang sifatnya zahir, sifatnya materialistik. Oleh karena kita terjebak mengejar seperti itu, karena kita ada ketakutan-ketakutan di dalam kehidupan dunia ini yang sifatnya sementara. Kita lupa bahwa semua itu hanya berakhir di dunia. Kalau kekayaan, jabatan, apa yang kita miliki di dunia ini tidak kita investasikan ke amalan-amalan yang bisa mengantarkan kita pada janatullah. Percuma orang kita setelah kita meninggal, paling-paling apa yang kita cintai tidak ada yang kita bawa. Istri yang cantik, anak yang tidak bisa kita bawa, harta kita selesai, jabatan kita apalagi. Ya. Oleh karena itu paling yang dibawa oleh kita itu yaitu amal soleh. Ya, amal soleh itulah yang mengantarkan kita ke janatullah. Oleh karena itu saya pada kesempatan ini mengajak pada Bapak Ibu yang mulia, mari kita bersama-sama selalu meningkatkan takwa. Karena Rasulullah di dalam setiap khutbah Jumatnya selalu mengawali ajakan peningkatan takwa. Karena takwa itulah yang menjadi
eh, satu wahana kita untuk selamat dunia dan akhirat. Pada kesempatan ini saya tadi sudah mengatakan bahwa makna takwa yang kedua yaitu makna dimensi sosial. Pada saat ini dunia dilanda oleh namanya COVID-19 atau si cantik corona. Ternyata namanya cantik tetapi jahat, membunuh bahkan puluhan ribu umat di dunia ini, bahkan di Indonesia yang sekarang membuat kita ketakutan. Ketakutan akan mati, bukan ketakutan bagaimana kita mencari atau memperoleh modal untuk mati. Apa sanggup kita untuk mati? Orang ketakutan akan mati, tetapi apa yang kita bawa setelah mati? Itu bagaimana kita ketakutan pada Allah, kita akan lupa bahwa sebenarnya kesempatan pada saat ini yaitu kita berbuat berbagi, karena salah satu ciri dari orang yang bertakwa itu orang yang peduli terhadap sesama. Ya, itu implementasi dari hablum minan nas tadi, dimensi sosial. Oleh karena itu kesempatan kita berbuat banyak. Mahasiswa kita yang masih terjebak di kos-kosan masih banyak. Masih ratusan yang tidak bisa pulang, yang kondisinya sebenarnya sangat serba terbatas. Alhamdulillah ini pimpinan kita Bapak Rektor menginisiasi kegiatan-kegiatan sosial ini dalam rangka implementasi takwa dalam dimensi sosial. Bahkan ada beberapa fakultas juga mengikuti gerakan ini. Bukankah sebaik-baik manusia itu manakala manusia itu mempunyai arti bagi orang yang lebih banyak. Maka kesempatan inilah saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan, apalagi di lingkungan sekitar kampus. Bapak Ibu, luar biasa saya mengetahui di timur kampus itu, kemarin saya masuk ke rumah susun, sangat memprihatinkan. Dia tidak bisa kerja, tidak bisa makan, kesulitan akan apa yang mencukupi hariannya. Inilah satu potret kita bahwa kita mesti harus peduli bagian dari implementasi rasa takwa di dalam dimensi sosial. Kita bicara tentang takwa, sebenarnya apa sih janji takwa dari Allah? Kita diharapkan menjadi umat yang bertakwa. Ya. Di dalam surah At-Tolak ya, ayat 2-4 dijanjikan oleh Allah bahwa di ayat 2 itu siapa yang takwa itu dalam hidupnya akan diberi ma'roja. Ma'roja itu artinya dilapangkan jalan dari kesempitan di jalan yang luas. Ya. Ini berkaitan lagi juga di At-Tolak ayat 4 ya, di mana tidak hanya dilapangkan, tidak ada marot tadi, bahkan asyura, dimudahkan. Jadi diberi jalan yang lapang dan dengan kemudahan. Itu bagi orang yang bertakwa. Dan janji Allah bagi orang yang bertakwa apa? Yaitu diberi rezeki yang tidak disangka-sangka oleh umat. Diberi rezeki yang mereka tidak bayangkan sebelumnya. Rezeki ini dalam pengertian tidak hanya material, ya, tidak hanya uang, kita memperoleh uang, kita memperoleh barang, makanan, tetapi rezeki itu kenikmatan sebenarnya. Kita bisa melihat sesuatu yang baik, keindahan, kita mendengar sesuatu yang baik, yang positif, kita memperoleh teman yang baik, kita disambut oleh saudara-saudara kita sesama muslim di daerah lain dengan baik. Itu rezeki. Artinya rezeki itu sebenarnya luas. Dan itu janji Allah bagi orang yang bertakwa akan dimudahkan rezekinya.
Dan janji Allah yang berikutnya yaitu bagi orang yang bertakwa diberikan rumah di surga. Subhanallah. Maka sebenarnya kita jangan ragu akan berbuat baik sesuai akidah agama untuk menjadikan kita bertakwa. Utamanya di bulan puasa ini, Bapak Ibu, rahimakumullah. Kita harus mengoptimalkan ibadah kita, baik itu ibadah yang sifatnya vertikal maupun yang horizontal, yang hablum minallah dan hablum minannas. Akhirnya kita di akhir bulan kita menjadi orang yang fitrah, maka ditutup dengan ibadah kegiatan zakat ya, fitrah agar kita menjadi suci. Dan setelah itu kita merayakan hari kemenangan, dan di bulan Syawal, bulan peningkatan, artinya bahwa kita amalan-amalan kita yang benar-benar dianggap takwa itu kalau istiqomah. Jadi tidak hanya pada bulan puasa ini kita menjalankan ibadah, sedekah, baca Al-Quran, tadarus, itikaf yang optimal, tetapi pada bulan-bulan setelah puasa inilah barometernya kita menjadi la'allakum tattaqun. Oleh karena itu saya mengajak pada Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mari kita bersama-sama terus belajar ilmu agama dan kita amalkan. Karena agama ini tidak hanya sebatas pada pengetahuan dan pemahaman. Banyak saudara-saudara kita hanya tataran pada pengetahuan dan pemahaman, tidak diimplementasi dalam kehidupan. Oleh karena itu, Bapak Ibu, mari kita juga pada bulan puasa ini kita berinteraksi dengan Al-Quran, tidak sekedar membaca, tapi kita belajar tahu maknanya dan mengimplementasikan. Sekian, apabila ada benarnya semata-mata dari Allah, apabila ada kekurangan karena memang keterbatasan pengetahuan saya terutama dalam ilmu agama. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.